yang menentukan kebahagiaan lu adalah diri lu sendiri, bukan orang lain. Oke, kembali lagi di Surrealist Tribe. Kali ini di konten pola pikir, yang mana hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Karena menurut gua di kebahagiaan itu, kalau masa kecil nih ya, masa kecil itu misalkan lu dikasih mainan, dikasih balon, itu udah bahagia kan? Lu main sama temen, maghrib main bola, itu udah bahagia banget. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertumbuhnya lu, bertambah umurnya lu, kebahagiaan itu udah jadi hal yang perlu dipikirkan gitu. Apa bahagia itu? Lu nggak menyadari kalau lu sedang bahagia atau enggak gitu loh. Jadi apa mungkin standarisasi kebahagiaan itu ada? Kali ini kita bahas itu dengan pola pikir alternatif yang akan kita berikan. Oh ya, gue semalam itu gue mimpi ngelihat Lamborghini warna orange. Nah, pas gue jalan ke kampus nih tadi, gue ngelihat di jalanan ada yang ngebawa Lamborghini gitu di dalam truk gitu, diangkut Lamborghini warna orange juga. Nah, gue ngerasa dong, apa bener mimpi gue jadi pertanda gitu kan, gue bakal dapetin Lamborghini gitu. Walaupun gue cuma berangan-angan aja gitu, gue cuma ngemanipulasi otak gue doang, tapi di situ gue udah bahagia gitu. Gue pandangin terus Lamborghini-nya, terus gue seneng, gue kayak senyum-senyum sendiri aja gitu, karena gue kepengen gitu loh. Dan menurut gue itu udah bahagia, karena menurut gue tuh bahagia tuh ya sekedar feeling dan temporer. Kalau menurut gue, maksudnya temporer tuh kayak ya gue nggak merasakan kalau misalkan gue minggu depan atau beberapa bulan kemudian gue ngeliat Lamborghini nggak sesenang apa yang gue rasakan sekarang ini gitu. Mungkin senang, tapi nggak, persentasenya tuh nggak sesenang apa yang gue rasain sekarang ini. Makanya gue bilang temporer gitu. Nah, menurut lu gimana? Kalau lu udah ngerasain kebahagiaan lu sekarang ini, di umur lu yang sekarang ini, kebahagiaan definisi itu kayak gimana sih? Kalau menurut gue ya, kebahagiaan yang tadi lu bilang itu kayak contohnya kayak kita bahas yang tadi lu mimpi Lamborghini ya. Menurut gue itu suatu kebahagiaan yang bentuk gitu. Maksudnya sekarang gini, misalkan ada orang nih di bagian bumi yang lain dan dia nggak tahu mobil Lamborghini gitu. Nah, menurut gua dia nggak akan sebahagia lu gitu. Maksud gua dia aja nggak tahu Lamborghini itu apa, terus kenapa dia bakal seseneng lu gitu. Makanya menurut gua kebahagiaan itu tergantung tempat di mana lu tinggal dan tergantung kalau menurut gua nih ya, seberapa jauh lu mengenal diri lu gitu. Jadi nggak usah ngikutin apa yang ada di sekitar lu gitu. Nggak, yang ada di lingkungan lu, sosial lu nggak perlu gitu. Nah, kalau lu bilang tadi lu lihat Lamborghini itu bahagia gitu, menurut gue itu adalah kebahagiaan yang terstandarisasi. Karena apa? Karena lu butuh proses buat suka sama Lamborghini itu. Nah, tadi kan lu bahas dua nih kebahagiaan menurut lu. Tadi lu suka nih dapet Lamborghini, yang kedua lu bilang kebahagiaan itu temporer. Nah, lu nggak tahu ke depannya gimana. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Karena menurut gua banyak tuh kan orang yang pengin punya Lamborghini lah, ya ibarat aja Lamborghini kan sama halnya dengan harta lah ya, maksudnya uang lah, uang yang banyak. Nah, maksud gua gini, banyak orang yang pengin mempunyai uang yang banyak. Itu tuh asal dari mana gitu? Maksud gua, apakah gua nih harus punya uang yang banyak juga kayak mereka atau gimana gitu? Jadi di sini tuh ada kayak ibaratnya tuh paparan yang memaksa gitu. Kayak misalkan gue bilang kebahagiaan gue cuman kayak contoh lah, gue jalan-jalan sore aja gitu di sekitar rumah gue, terus kata dia, alah apaan sih lo gitu, yang namanya kebahagiaan tuh lu punya rumah, punya mobil gitu. Terus hidup kayak misalkan contohnya kayak Arif Muhammad, katanya kayak tinggal engkang-engkang kaki doang. Kaya lah ya. Iya.
Terus di situ kayak gue mikir, loh berarti kayak di sini ada kayak apa hierarki gitu deh. Kok gue lebih rendah ya kebahagiaannya daripada mereka gitu. Ada hierarki gitu. Iya, ada hierarki, ada tingkatan di situ. Nah di situ gue kayak mikir, wah ini ada yang salah nih di situ. Nah itu satu sih, jadi gue menganalisis kalau ada sebuah hierarki atau standarisasi kebahagiaan. Oke. Nah yang kedua pertanyaan gue, kalau lu tadi tuh, lu bilang kan kebahagiaan lu cuma temporer. Iya. Maksud gue temporer tuh lu di hari yang lu punya Lamborghini di hari pertama sama hari kedua kan beda. Maksudnya di hari pertama lu pasti kaget loh. Kaget. Nah maksud gue yang kayak gitu, atau yang kebahagiaan yang gak pernah puas, yang misalkan lu pengen punya Lamborghini, lu pengen punya Ferrari, lu pengen punya rumah besar. Mungkin bisa Nah digabungin lebih jadi yang kayak mana gitu. Kalau gue lebih, karena menurut gue nih selain kebahagiaan itu temporer, itu juga berkorelasi sama kebahagiaan yang nggak ada ujungnya gitu. Karena manusia itu nggak pernah puas menurut gue. Nah sama halnya dengan kebahagiaan. Jadi kenapa orang yang kaya tambah kaya ya kan? Banyak yang bilang kayak gitu kan, orang kaya tambah kaya. Ya karena dia nggak pernah puas gitu. Ketika dia udah memiliki segalanya, jadi bisa beli apa aja, jadi nggak pernah puas gitu. Nah itu menurut gua. Jadi kenapa temporer juga itu karena itu juga. Berarti karena itu juga, karena nggak pernah puas juga. Nah karena watak manusia yang nggak pernah puas menurut gua. Gitu. Terus ya udah jadi kayak temporer aja. Nah menarik juga tuh soal pembahasan yang tadi yang lu bilang kalau misalkan bahagia itu tergantung sama lingkungan, ya. Tergantung sama dimana lu tinggal. Nah ini menarik nih, karena kita tinggal di perkotaan, ya kan, mungkin kebahagiaan kita terpatok sama mereka yang hidup juga di perkotaan dan memiliki segalanya. Coba lu bayangin kalau lu tinggal di desa, atau lu jadi suku pedalaman deh, lu terlahir di suku pedalaman aborigin. Kebahagiaan lu tuh apa? Paling ya cuman mangsa hewan aja. Berburu. Lu kebahagiaan lu berburu, lu dapetin rusa aja lu mungkin udah bahagia ya kan? Di suku pedalaman lu bayangin. Karena dia udah nggak dapet paparan dari kota, nggak dapet paparan dari luar dunianya dia gitu. Nah, sekarang lu sadar nggak? Kebahagiaan lu tuh terstandarisasi sama lingkungan. Kalau gue udah kasih pola pikir kayak gini ya, kayak lu ngejar sesuatu hal sebegitu kerasnya, kerja pagi siang malam, mendapatkan gaji yang segitu-segitu aja, lu ngejar apa? Kebahagiaan yang mana yang lu kejar? Karena tanpa lu sadarin, kebahagiaan terstandarisasi sama diri lu sendiri. Gue punya orang yang gue kenal deket banget, tujuan hidupnya lo mau tau gak? Tujuan hidup dia pengen bahagia anjing gue bilang, maksudnya kayak lo hidup pengen bahagia, susah banget dong berarti. Iya. Tujuan lo kan harusnya misalkan apa gitu, misalkan lo punya rumah, dia pengen bahagia, ini susah banget gitu berarti. Nah maksud gue, kenapa bisa susah itu gitu? Lo ngejar harta karena lu mau dapat pengakuan dari lingkungan. Iya. Berarti kebahagiaan itu tergantung lingkungan lu, bener gak? Pengakuan. Emang iya. Maksud gue, Nah, lu butuh pengakuan orang lain baru lu bahagia. Sekarang gini, lu bisa nggak kontrol pikiran orang sama perasaan orang? wah nggak bisa. Nggak bisa kan? Bisa. Gini udah jahatnya. Ada nggak kira-kira orang yang sengaja ngelakuin itu buat memanipulasi lu? Misalkan dia akan memuji lo ketika lu punya misalkan mobil mewah gitu. Butuh nggak sih lu dapat pengakuan dari orang? Kalau menurut lu butuh nggak? Kalau dari kebahagiaan ya menurut gue ya butuh. Kalau menurut gue ya soalnya yang kayak gue omongin tadi, lu tuh kayak butuh pengakuan. Kayak gini deh, tujuan lu buat Instagram apa sih? Gua kalau lu nanya tujuan gua buat Instagram, gua sebenarnya mau nyindir orang-orang kalau bikin Instagram tuh nggak usah serius. Gitu ya. Iya, karena orang bikin Instagram kayak benar-benar niat gitu, feeds-nya dirapiin lah, yang di post benar-benar yang
paling bagusnya. Gue pengen nyindir orang aja sebenarnya. Ya, Kalau gue tapi kebanyakan orang kan dia nge-upload sesuatu di Instagram itu pasti apa yang dia pengen, terutama dia pengen. Yang kedua pasti selalu yang bagus-bagus nih, ya kan? Entah dia lagi di mana, entah make up-nya bagus, entah dia lagi jalan sama siapa, pokoknya sesuatu hal yang menarik yang mungkin saat dia ngupload dia berharap kalau orang tuh mengakui kalau dia emang lagi senang gitu, emang lagi bahagia gitu. Beda sama instastory, misalkan instastory juga kalau misalkan lu lagi sedih lu sering instastory juga kan. Nah lu tuh kayak butuh pengakuan dulu kan, kayak ini orang kenapa gitu. Itu kayak berkesinambungan gitu antara lu kesedihan lu sama kebahagiaan lu gitu. Lu butuh pengakuan kalau menurut gua. Jadi kenapa gua bilang ada harta dan kedudukan, dua-duanya tuh harus diakui karena lu hidup di sosial gitu kan. Nah kebahagiaan itu menurut gua korelasinya adalah sosial, sosialisasi lu. misalkan Instagram itu dibuat kayak untuk membuat kita tuh punya kebahagiaan yang sama gitu. Kayak misalkan gue melihat Instagram tuh isinya kekayaan, kayak mobil, rumah, segala macam. Semua orang pengen itu. Semua orang butuh itu. Itu kayak mirip sistem komunis menurut gua. Kayak pemikirannya sama rata, sama rasa gitu, kayak secara nggak langsung kasar gitu, tapi secara sistem kapitalis. Kayak serem banget gitu, lebih secara halus gitu. Lu nggak dipaksa gitu buat coba bahagianya sama dong kayak gua. Tapi lu secara nggak langsung di dalam diri lu nih, lu terpengaruh, anjir gue pengen banget punya mobil mewah, pengen punya rumah mewah gitu. Nah di situ kayak ada yang dijajah di pikiran lu gitu. Masa gue nggak boleh bahagia cuman main-main mandi-mandi hujan gitu, atau misalkan gue cuman ngeliat lukisan, atau gue ngeliat membaca puisi gue bahagia gitu. Gue harus punya sesuatu yang tadi kayak mobil mewah itu gitu. Nah menurut gue di situ tuh ada kesalahan situ, Ketimpangan. Nah kalau menurut gue kebahagiaan tuh hampir sama kayak yang kemarin kita bahas, kecantikan. Itu tuh subjektif, balik lagi ya, bukan objektif. Jadi kebahagiaan secara umum tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan lo bahagia punya mobil Lamborghini, ya itu lo gitu. Kalau lo bilang lu nggak bahagia lu naik motor tapi gue naik mobil, nggak bisa men dibilang kayak gitu. Itu tuh nggak bisa. Lu mau kan sekarang gini, paling direndahin kan lu karena lu aja nggak mampu. Nah itu tuh permainannya di situ. Lu ngerasa marah gitu karena ada ibaratnya Judgmental. iya ada komentar yang membuat kita jadi sentimen gitu, jadi kita marah gitu. Sekarang gini, kalau semua orang digituin marah, kayak misalkan diledekin, lo cuma mau punya motor doang, berarti tingkat kemerdekaan pikiran lu cuma sampai lu marah, habis itu lu harus dapetin apa yang orang punya. Iya, maksud gue gini, kenapa nggak diubah? Lu jawab aja pertanyaan mereka, emang kebahagiaan kita mesti sama gitu? Kenapa mesti sama? Menurut gue ya wajar aja ditanyain gitu. Daripada lu marah gitu, terus habis itu oke, gue buktiin gue bisa dapetin apa yang lu dapetin gitu. Beban jadinya ya. Nah, di situ jadi kayak lu dengan secara nggak sadar lu ngejajah pikiran lu sendiri. Gue pernah dengar cerita di website. Jadi kayak ada artikel gitu, terus ada cerita di dalamnya. Jadi ada orang lagi jalan di pantai gitu, di satu desa gitu ada pantai. Terus orang ini dari kota kan. Nah si orang ini ketemu sama nelayan. Nelayannya lagi duduk aja gitu sambil ngerokok di pinggir pantai, di samping sampannya dia. Terus ditanya sama orang kota itu, "Pak, Bapak kerjanya nelayan ya?" "Iya." "Emang Bapak bahagia hidup seperti ini? Yang cuma nelayan yang gajinya nggak seberapa, maksudnya pendapatannya. Emang Bapak bahagia?" Terus ditanya sama nelayan itu, "Emang kamu di sana di kota punya apa aja?" "Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya uang yang banyak." Terus nelayan itu menjawabnya dengan santai, "Loh, saya punya sampan, saya punya ikan yang bisa dimakan,
saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Sama kan, tapi konsepnya doang yang beda, kata nelayannya gitu. Nah di situ tuh kita bisa lihat gitu, kebahagiaan atau tuntutan sih yang lu cari-cari selama ini. Kalau kebahagiaan ya sesimpel kayak nelayan itu, lu bisa menghidupi diri lu sendiri, lu bisa makan dengan apa yang lu kerjakan, lu bisa santai gitu. Udah secukup itu. Apa lu dituntut oleh diri lu sendiri untuk mencapai sesuatu yang lu sendiri nggak tahu itu bahagia atau enggak? Karena kita di wilayah perkotaan gitu loh, yang dimana-mana terpapar sama yang lu bilang kayak iklan, media, framing media, balik lagi ke kepentingan industri. Lu dituntut untuk membeli sesuatu, lu dituntut untuk menjadi sesuatu yang tanpa lu sadarin, kata Ilyun juga, lu menjajah pikiran lu sendiri. Itu yang parahnya ya, maksud gua lu untuk bahagia aja lu diperas sama industri gitu. Nah, Lu kayak ibaratnya tuh keledai yang dipecut gitu, terus lu suruh jalan, di depannya dikasih makanan gitu yang gak bakal bisa lu dapetin, karena makanan itu mereka yang ngasih. Maksud gua kebahagiaan lu itu adalah bentuk yang mereka buat untuk keuntungan mereka gitu. Nah, terus kan sekarang zamannya 4.0 kan ya, yang serba internet segala macam. Terus ada yang namanya influencer. Maksud juga gini loh, kita boleh gitu melihat sesuatu yang beda gitu ya. Maksudnya kan dulu cuma di TV gitu, sekarang udah ada yang namanya selebgram, youtuber gitu. Kita boleh menikmati itu. Tapi di lain sisi, di situ tuh ada yang namanya, yang tadi gue bilang, exposure, paparan. Mereka tuh pengen gitu, kalau apa yang mereka kasih, mereka menunjukkan kayak gue punya, misalkan gue punya mobil gitu, keren kan. Nah mereka pengen kayak keren gitu, dapat pengakuan keren gitu. Maksud gue, lu boleh bilang mereka keren gitu, tapi lu juga boleh buat mengatakan kalau yang lu lakukan juga keren, nggak mesti seperti mereka. Itu loh poinnya. Poinnya lu nggak mesti, misalkan contoh, lu nggak mesti mirip sama Awkarin buat jadi keren. Poinnya lu jadi diri lu sendiri aja supaya lu keren. iya. Jadi lu nggak usah ngikutin standar yang mereka buat. Oke. Karena itu tuh terlalu cepat gitu loh. Paparannya tuh setiap hari, mereka instastory, mereka update, mereka kayak nunjukin hari ini gue kesini ya, kayak kehidupan yang jarang kan. Makanya kayak kita kan jarang tuh ke tempat itu. Maksudnya yang dikasih sama influencer itu kan tempat-tempat yang jarang didatengin sama orang pada umumnya gitu. Iya. Itu kan kalau gue ngelihatnya ya, gue lebih kayak, oh jadi tempat yang jarang gue datengin itu kayak gitu ya. Bukan gue kesana, gue harus kesana dan gue bakal bahagia kalau kesana. Bukan itu maksudnya. Dia cuma ngasih tahu si pengalaman influencernya terhadap tempat yang jarang datengin orang awam. Bukan menjadikan tempat yang didatengin si influencer ini jadi standar kebahagiaan, gak gitu. Kemanapun lu pergi, itu lu bisa bahagia. Maksud gue, tergantung lu, pola pikir lu akan bahagia seperti apa. Lu sebenarnya merdeka gak sih? Bebas gak sih udah menentukan kebahagiaan lu? Maksud gue, kalau lu pergi kemana, ntar bilang, ini tempat yang di tempat si Awkarin kesini gitu. Keren banget tahu, soalnya kayak A, B, C, D, mewah dan bla bla bla. Itu kan kayak karena ada sebab akibat gitu, karena ada Awkarin lu jadi ngeliat itu jadi keren. Bisa gak sih lu sendiri gitu yang menentukan itu keren gitu? Gitu loh maksud gua. Poin gua sih itu. Oke, yang gue tangkap dari omongan lu tadi adalah janganlah jadi generasi ikut-ikutan. Jangan mau jadi followers terus. Kapan lu bisa membuat sesuatu yang menurut lu ya itu diri lu sendiri gitu, ya itu karakter lu gitu.
jangan jadi harus bergandeng sama satu hal gitu. Soalnya lu kan manusia gitu kan, lu punya pendirian gitu. Menurut gue nih, tanda-tanda kebahagiaan lu dimanipulasi sama media adalah ketika apapun yang lu lakukan dan menurut lu itu kebahagiaan atau apa ya, hal yang menarik atau sesuatu hal yang lu suka, itu apa lu instastory. Kalau menurut gue Kenapa? ya karena lu butuh pengakuan. Balik lagi kayak misalkan lu bilang ke tempat Okarin, ini gue lagi tempat Okarin nih gini terus nge-tag gitu. Lu kebahagiaan lu buat siapa sih sebenarnya? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan lu udah bahagia nih sama apa yang lu dapet, lu gak usah habis itu di mana-mana, lu udah senang. Karena lu udah dari pikiran lu udah mengakui itu gitu. Lu nggak Iya, butuh pengakuan orang lu lain. nggak butuh pengakuan tambahan anjir. Iya, Masa anjir serem banget nggak sih lu bahagia nih, terus lu butuh pengakuan tambahan, apa bener nih gue bahagia? Kan serem banget kan anjir. Kayak yang bahagia tuh lu, kenapa lu butuh pengakuan orang lain gitu? Terus lu pasti berharap di DM kan kayak, ih bagus banget tempatnya, mode nanti kesana, iya tuh sini aja, asik pasti kayak gitu. Pasti kan, karena apa yang lu publish, lu pengen mendapatkan respon sesuatu, atau enggak ya seenggaknya lu pengen orang notice lah lu melakukan hal itu. Intinya adalah kebahagiaan itu ya di dalam diri lu sendiri. Jangan mau lagi dimanipulasi sama media terutama, dan mereka-mereka yang punya kepentingan. Karena lu punya mindset, lu punya pikiran, lu punya pola pikir ya kan, yang mana yang seharusnya lu utamakan, yang mana yang seharusnya lu nggak lu ikutin gitu, sehingga lu jadi nggak terbeban gitu diri lu sendiri gitu kan. Dan ya kembali lagi, merdeka dalam pikiran lu sendiri gitu. Jadi jangan mau lagi termanipulasi sama suatu hal yang menurut lu bahagia, tapi lu sendiri tuh nggak yakin kalau itu tuh bakal bahagia, malah membebanin diri lu sendiri gitu. Coba deh lu pikir-pikir lagi yang mana yang benar-benar kebutuhan, yang mana benar-benar keuntungan lu, sehingga lu nggak membebani diri lu sendiri gitu loh. Buatlah kebahagiaan yang relevan, yang efisien terhadap diri lu sendiri. Sekian konten cerita tentang standarisasi kebahagiaan. Tunggu konten-konten selanjutnya.